Pemirsa, pemerintah akan menyiapkan 17 proyek kilang minyak senilai 8 miliar US dollar yang merupakan bagian dari rencana peningkatan impor minyak mentah dari Amerika Serikat. Di mana pembangunan kilang modular tersebut akan dirancang untuk memiliki spesifikasi yang menyesuaikan dengan karakteristik minyak mentah Amerika Serikat. Pemerintah berencana akan menyiapkan 17 proyek kilang minyak senilai 8 miliar US dollar yang akan dibangun dengan perusahaan asal Amerika Serikat. Pembangunan 17 kilang modular ini merupakan bagian dari rencana peningkatan impor minyak mentah dari Amerika Serikat ke Indonesia. Menurut CEO BPI Danantara yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, minyak mentah yang diimpor dari Amerika Serikat memiliki karakteristik yang berbeda dengan minyak mentah yang biasa diolah di tanah air. Oleh karena itu, kilang modular tersebut akan dirancang untuk memiliki spesifikasi yang menyesuaikan karakteristik minyak mentah Amerika. Salah satu di dalam kesepakatan itu kan kita akan melakukan import dari crude oil ya ke Indonesia. Yang tentunya kan itu perlu ada refinery. Nah, refinery itu tentu harus sesuai dengan karakteristik dari setiap crude oil yang diimpor ini, dan tentunya kalau ini dari Amerika ya investasinya juga kita sesuaikan, refinery-nya juga dari karakteristik crude oil dari negara tersebut. Rosan memastikan proses penjajakan saat ini masih berjalan, termasuk kajian lokasi kilang dan model bisnisnya. Meski baru berada di tahap awal, seluruh proses pengambilan keputusan akan mengacu pada regulasi Indonesia dan dilakukan secara hati-hati. Dari Jakarta, Tim Liputan, iDex Channel. Yaitu dia membangun tadi 17 kilang begitu ya, dan menyesuaikan dengan karakteristik minyak mentah Amerika Serikat. Sebetulnya agak berat begitu ya di tengah negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Memang penurunan tarif ada, tapi pemenuhan syarat-syarat ini memang sangat berat begitu ya. Ditambah lagi cita-cita mewujudkan swasembada energi ini seperti apa begitu. Bukankah membangun kilang ini seharusnya tidak serta-merta menyesuaikan terhadap salah satu importir tertentu, tapi harusnya bisa fleksibel dan juga bisa sesuai dengan produksi dari Indonesia sendiri gitu ya. Ya, padahal Kementerian SDM kemarin juga sudah mengungkapkan bahwa investasi untuk pembangunan kilang ini akan dilakukan, tapi kenapa kemudian mungkin dalam tanda kutip dikebut ketika memang ada keputusan ataupun hasil dari negosiasi antara Indonesia dan Amerika demi memenuhi investasi yang tadi sudah dijanjikan atau dalam tanda kutip impornya yang dari Amerika Serikat diperbesar. Nah, ini juga sebetulnya bisa kita tarik bahwa Amerika ternyata sangat adidaya ya Caya, bahwa bisa memaksa Uni Eropa juga bahkan untuk investasi energi, termasuk juga Indonesia sebagai negara berkembang, dan kita harapkan semoga mungkin kedepannya ada solusi-solusi yang lebih jitu agar kemudian tidak membebani Indonesia dari impor yang dilakukan. Berikutnya, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi harga pangan dan migas akan lebih murah karena masuknya produk Amerika Serikat ke Indonesia dengan tarif 0%. Ya, pemirsa, kesepakatan tarif resiprokal 19% yang diberikan Amerika Serikat kepada Indonesia dinilai akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam negeri. Menkyu Sri Mulyani mengatakan penurunan tarif Trump ini akan mendorong kinerja sektor padat karya Indonesia seperti tekstil, alas kaki, dan juga furniture. Di sisi lain, Sri Mulyani menekankan produk Amerika yang masuk Indonesia dengan tarif 0% akan mendorong harga produk migas dan pangan Indonesia menjadi lebih murah. Keberhasilan dari negosiasi penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat untuk Indonesia menjadi 19% diperkirakan dapat mendorong kinerja sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furniture. Di sisi lain, import dengan tarif 0% atas produk Amerika Serikat diperkirakan mendorong harga produk migas dan pangan Indonesia menjadi lebih rendah. Perkembangan risiko rambatan perlu untuk terus dicermati. Pemirsa, pemerintah akan mempertimbangkan mengurangi impor migas dari sejumlah negara untuk mengalihkan sumber pasokan ke Amerika Serikat. Langkah ini merupakan bagian dari negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang telah disepakati dan diumumkan Presiden Donald Trump beberapa waktu lalu. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mengedepankan aspek keekonomian untuk merealisasikan pembelian bahan bakar minyak crude dan LPG dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar Amerika.
Bahlil mengungkapkan selama ini pemerintah memang telah mengimpor LPG untuk kebutuhan domestik dari negeri Paman Sam. Dengan adanya kesepakatan terbaru, nantinya volume pembelian LPG dari Amerika Serikat akan ditinjau ulang. Peningkatan impor dari Amerika ini dipastikan akan mengurangi impor dari sejumlah negara, termasuk dari kawasan Timur Tengah dan Asia. Sepakati bahwa kita akan belanja BBM, crude, dan LPG yang harganya itu kurang lebih sekitar 15 miliar US dollar. Dan itu pasti kita akan lakukan dengan langkah-langkah dengan memperhatikan nilai keekonomian. Harganya harus kompetitif. Sekarang kita lagi membuat perangkatnya. Biji kan sudah terjadi, volumenya aja kita tingkatkan. Nah, volume peningkatannya yang sekarang kita lagi kerjakan. Pemirsa, Kementerian Perindustrian tengah menyusun aturan baru soal tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Regulasi ini sebagai langkah pemerintah melakukan reformasi TKDN, khususnya merespon kesepakatan tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kementerian Perindustrian akan melakukan reformasi terhadap aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN guna melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenperin, Alexandra Ari Cahyani, menyebut aturan baru akan diluncurkan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam waktu dekat. Alexandra juga memastikan hasil reformasi TKDN tidak hanya berlaku untuk Amerika Serikat, meski sebelumnya dalam kesepakatan, Amerika Serikat meminta Indonesia menghapus hambatan non-tarif ekspor, menyusul kesepakatan dagang yang memangkas tarif impor menjadi 19%. Untuk aturan baru nanti dibuat juga untuk meningkat ini, nanti itu akan menurut dengan secara masa berlakunya kan bisa juga berlaku surut atau berlaku 1 Agustus kan nanti itu kan tarifnya, tapi kan TKDN. Tapi kan untuk mencapai tarif itu kan ada negosiasi, salah satunya dalam kerangka itu kan. Nah itu mungkin nanti kan itu kebijakan secara menyeluruh ya. Jadi kalau di kami kan TKDN di kami, tapi untuk yang tarif atau apa kan mungkin dari kementerian lain juga. Jadi mungkin itu kami harus jadi bagian dari salah satu itu sih. Kenaikan pembebasan TKDN di sejumlah sektor dengan Amerika, Alexandra menyebut hal tersebut masih dalam tahap pembahasan. Meski demikian, Alexandra memastikan peran TKDN dalam menjaga daya saing produk lokal dari serbuan barang impor. Dengan adanya TKDN, minimal bahan baku dalam negeri akan terserap dan diubah menjadi barang jadi. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan bahwa tidak semua produk Amerika Serikat yang diekspor ke Indonesia akan bebas dari ketentuan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Ya, Erlangga mengatakan fasilitas pembebasan TKDN hanya berlaku untuk produk dari sektor telekomunikasi, data center, dan produsen alat kesehatan. Meski demikian, produk-produk dari sektor-sektor tersebut tetap harus memenuhi peraturan impor yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis. Telecommunication, Information dan Communication, data center, alat kesehatan, dan tetap memenuhi peraturan import yang dilakukan oleh Kementerian Teknis. Dan juga terkait dengan pengakuan terhadap sertifikasi daripada otoritas pengobatan atau kesehatan atau FDA. Nah, ini pernah kita lakukan terkait mekanisme ini pada saat COVID. Kita bisa menerima vaksin yang dikeluarkan oleh negara lain, negara barat seperti mulai dari AstraZeneca sampai Pfizer berbasis kepada FDA masing-masing yang langsung dengan protokol WHO, BPOM bisa menerima dan distribusikan kepada masyarakat.